Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak siswa-siswi SMP ITA Nikmah yang ibu cintai dan ibu banggakan, insyaallah pada kesempatan kali ini ibu akan sedikit bercerita tentang tokoh sejarah yang keren pada masa Nabi, yaitu Abu Ayyub Al-Ansori. Siapakah beliau? Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kaum Ansor yang pertama kali masuk Islam, dan beliau pula yang merelakan tempat tinggalnya dijadikan tempat pembangunan Masjid Nabawi. Nah, pada kesempatan kali ini ibu akan mengangkat satu sikap sejarah beliau yang patut kita tiru, yaitu bagaimana beliau menyikapi fitnah yang ada di lingkungannya tanpa harus menjudge orang lain, tanpa harus suudzon terhadap orang lain. Nah, disimak ya. Nah, lalu sikap apa sih yang dicontohkan oleh keluarga Abu Ayyub Al-Ansori dalam menyikapi suatu fitnah atau mendapati suatu fitnah yang terjadi di sosial media maupun di lingkungan sekitar yang patut kita tiru? Pada waktu itu terjadi sebuah fitnah yang sangat besar, di mana fitnah tersebut menimpa istri Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Aisyah, di mana Sayyidah Aisyah itu dikabarkan berselingkuh dengan Sof. Nah, setelah Abu Ayyub Al-Ansori mendengar kabar tersebut, lalu beliau pulang ke rumahnya dan menanyakan hal tersebut kepada istrinya. Beliau bertanya, "Wahai istriku, apakah engkau sudah mendengar fitnah yang terjadi kepada Aisyah?" Lalu istrinya menjawab, "Ya, saya sudah mendengar hal tersebut." Kemudian Abu Ayyub Al-Ansori berkata, "Mungkin gak ya kalau misalkan Aisyah itu benar-benar selingkuh dengan Sofwan? Dan jika memang itu terjadi, gak nyangka deh seorang istri Rasulullah SAW berselingkuh dengan Sofwan. Bagaimana menurutmu, wahai istriku?" Nah, istri Abu Ayyub bertanya, "Wahai Abu Ayyub, mungkin gak kalau sekarang aku selingkuh?" Abu Ayyub kaget. Gak mungkin kamu selingkuh. Kamu itu istriku yang sangat soleh, istriku yang sangat menjaga kehormatan, istri yang sangat-sangat setia kepada suaminya. Lalu istri Abu Ayyub menjawab, "Kalau sekarang kamu yang dikabarkan selingkuh, bagaimana?" Abu Ayyub menjawab, "Gak mungkin juga saya selingkuh. Saya itu sangat mencintai kamu. Saya tidak mungkin melakukan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Saya lebih baik sendiri daripada saya melakukan hal tersebut." Lalu istri Abu Ayyub menjawab, "Wahai suamiku, sesungguhnya Aisyah itu lebih soleh daripada aku. Jika menurutmu aku tidak mungkin selingkuh, apalagi Aisyah. Dan jika menurutmu kamu tidak mungkin selingkuh, apalagi Sofwan yang lebih soleh daripada kamu." Nah, jadi ketika kita mendapati suatu fitnah, kita tidak boleh langsung percaya dan menjudge seseorang itu salah. Nah, sikap yang dicontohkan oleh keluarga Abu Ayyub Al-Ansori dalam menyikapi suatu fitnah merupakan satu persepsi husnuzon yang paling keren dalam menyikapi suatu fitnah. Al-tamim li akhika
alfa uzrin. Carilah untuk saudaramu 1000 alasan. Jangan sampai kita menjudge orang lain. Jangan sampai kita tidak tabayun dulu kepada orang lain sehingga kita menjudge orang lain. Dalam menyikapi suatu fitnah, jika memang itu benar, itu akan menjadi gibah, dan jika itu salah, itu akan menjadi fitnah. Jadi ketika kita mendapati fitnah, baik itu di sosial media maupun di lingkungan sekitar, mencobalah untuk berhusnuzon dulu kepada orang lain, tabayun kepada orang lain. Jangan sampai kita ikut terjerumus ke dalam fitnah tersebut. Insya Allah kita tidak akan rugi ketika kita tetap berprasangka baik kepada orang lain. Kemudian jangan sampai kita mengomentari sesuatu yang belum pasti, apalagi di sosial media. Hati-hatilah dalam berkomentar. Kalaupun memang ada yang salah kepada orang lain, tolong diingatkan dengan cara yang baik, dengan nasihat yang baik, dan tidak boleh di depan umum. Gitu ya anak-anak, kita harus belajar untuk mengendalikan jari-jari kita dalam mengomentar orang lain, dalam menyikapi segala sesuatu atau permasalahan yang sedang terjadi, baik itu di sosial media ataupun di lingkungan sekitar kita. Mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan untuk waktu kali ini. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah